Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gisraf Islamia School Jogja. Gisraf Islamia School Jogja adalah Islamic Full Day School yang mana kita sekolah Islam bertaraf internasional yang mengedepankan jiwa kepemimpinan atau leaderpreneurship yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu visi kita, Mr. Arif. Jadi kita memang selalu akan menekankan nantinya anak didik dari Gisraf Islamia School ini sendiri, ya tadi itu kita mengedepankan soal leaderpreneurship seperti itu. Nah, tadi pada tanya why Gisraf Islamia School, sebenarnya kenapa sih parents harus milih Gisraf Islamia School? Nah, saya berikan sedikit bocorannya. Yang pertama kita memang full day Islamic School, kemudian kita juga menggunakan trilingual language yaitu Arabic, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kita juga Islamic Insight in Global Mandate with Local Understanding. Kita juga support by competent teacher dan kita menggunakan available educational technology seperti itu. Untuk yang tadi sudah pada tanya apa sih kurikulum yang dipakai oleh Gisraf Islamia School Jogja? Ini kami jelaskan bahwa kami menggunakan 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional atau K13, kemudian kita juga menggunakan Cambridge International Assessment, kemudian kita juga menggunakan Diniyah Learning, seperti itu, Mr. Arif. Yang mana nantinya kita mengkolaborasikan antara kurikulum nasional dikombin dengan Cambridge dan juga Diniyah Learning, seperti itu. Jadi kalau misalnya parents bingung nanti gimana sih pembagian untuk mata pelajarannya atau subjek yang dipelajarin anak-anak nih bagaimana sih, seperti itu kan ya. Nah, untuk Cambridge kurikulum nantinya kita akan mata pelajaran yang akan anak-anak belajar untuk menggunakan Cambridge kurikulum ini yaitu mata pelajaran Math, kemudian Science dan juga English, seperti itu. Sedangkan mata pelajaran selain itu nantinya akan berpatokan atau menggunakan kurikulum K13. Dan sedangkan untuk Diniyah Learning-nya itu lebih ke kurikulum terkait agama Islam seperti bahasa Arab, kemudian agama Islam, akidah, fikih, seperti itu, Mr. Arif. Masya Allah. Jadi 3 kurikulum itu akhirnya dikombin dan dilakukan karena ini adalah full day school, begitu ya Mas Dini ya? Iya, jadi kita full day school, jadi memang pembelajarannya mulai dari Senin sampai hari Jumat, Mr. Arif, seperti itu. Oke. Nanti untuk programnya pasti akan dijelaskan juga dong di akhir, begitu ya, Mas Dini? Iya, benar. Ini sedikit tambahan, Mr. Arif, selain kita juga menggunakan 3 kurikulum, kita juga menggunakan pendekatan STEAM Education, yang mana kita merupakan the first Islamic full day school yang menggunakan using STEAM education ini, begitu. Kalau parents mungkin bingung nih, STEAM education ini sebenarnya apa sih? Mungkin pada tanya soal itu ya. Penasarannya kan STEAM education ini seperti apa? Nah, kalau boleh kami jelaskan, yang mana nantinya kita mendesain student untuk dapat membuat group work, yang mana itu nanti small project seperti itu, dengan mengcombine mata pelajaran tertentu dengan subbab yang sudah dijelaskan oleh teacher, dan nantinya akan small project itu akan menggunakan STEAM education untuk pendekatannya, yang mana STEAM itu sendiri adalah science, teknologi, engineering, art, and mathematics, seperti itu. Jadi dari STEAM ini sendiri akan kita kaitkan nantinya dengan mata pelajaran yang sudah didapatkan anak-anak selama pembelajaran berlangsung. Kurang lebihnya seperti itu, Mr. Arif. Masya Allah. Kalau tidak salah, saya pun juga pernah mengikuti studi visit juga di International School, itu menggunakan STEAM juga di Singapura ataupun di sekolah-sekolah negara maju begitu. Jadi kalau untuk Gisraf Islamia School ini bisa dikatakan yang pertama, atau mungkin sudah ada sebelumnya itu untuk Islamic School sendiri? Oke. Kalau untuk Islamic School kita memang pioner, istilahnya the first Islamic full day school yang memang menerapkan using STEAM education ini sendiri, Mr. Arif. Masya Allah, khair Miss Dini. Mungkin kami juga penasaran Miss Dini, sebagai parent ini mewakili juga parent yang ada di sini semuanya, kira-kira dari sekolah Gisraf Islamia School ini sendiri, apa saja program sekolah yang ditawarkan? Mungkin apakah itu SD saja atau mungkin ada yang lain juga, Miss?
Oke, kalau untuk Gisraf Islamia School, kita mempunyai 3 jenjang pendidikan, yang mana kita mulai dari preschool, kemudian kita juga ada elementary Mhm. school, dan juga middle school, seperti itu. Ini saya jelaskan Baik. sedikit untuk preschoolnya, kita ada group classification, Mhm. kita buka kelas untuk playgroup dan juga kindergarten, yang mana nanti playgroupnya juga ada klasifikasi kelas sesuai dengan umurnya anak-anak, seperti itu. Mulai dari kindergarten Mhm. A nanti usianya 4 sampai 5 tahun, kemudian untuk kindergarten B nanti usianya 5 sampai 6 tahun, seperti itu. Jadinya nanti Mhm. parents menyesuaikan dengan tanggal lahir atau usia anak ketika saat tahun ajaran Mhm. 2001-2022 begitu. Kalau untuk daily activities-nya sendiri ini kan pasti kunci utama parents mau yes or no untuk sekolahin anak di Gisraf Islamia School ya, Mr. Arif. Jadi kalau boleh Ya. disampaikan, kita memang full day school mulai dari Monday until Friday. Kita start pukul 7 pagi dan selesai pukul 1 untuk kelas playgroup. Seperti itu. Yang mana nanti memang Mhm. sudah ada daily activity in the morning seperti Quran repetition untuk murojaah juz 30. Kemudian kita juga ada sholat Mhm. duha bersama, itu yang memang rutin nanti anak-anak akan lakukan setiap pagi. Tapi tidak perlu khawatir karena usia preschool sendiri memang adalah usia yang rentan atau bosan untuk melakukan aktivitas yang sama atau monoton. Nantinya untuk subjek yang dipelajari anak-anak seperti itu, kita akan change setiap hari. Jadi kita kan memang mengutamakan edutainment ya atau fun learning, yang mana nantinya Mhm. anak-anak juga dapat belajar sesuai dengan fun learning tadi itu sendiri. Nah, untuk itu Ya. kita memfasilitasinya dengan melakukan aktivitas yang setiap harinya berbeda. Misalnya dicontohkan nih, kita Monday belajar tentang akidah, akhlak, fikih seperti itu. Nanti di Mhm. Tuesday-nya kita ada hands-on activities, kemudian juga nanti Wednesday-nya kita ada English language seperti itu. Jadi memang pembelajarannya setiap hari itu berbeda-beda, yang mana supaya nantinya anak-anak tidak bosan ketika sedang bersekolah seperti itu. Kalau tadi untuk playgroup, ini untuk kindergarten, nanti untuk kindergarten kurang lebihnya hampir sama dengan preschool yang playgroup, cuman bedanya nanti kalau untuk kindergarten kita pulangnya jam 1.30 Mr. Arif begitu. Ini untuk daily Begitu ya, lebih lama activities-nya kurang lebih hampir sedikit. sama. Mhm. Seperti itu, Mhm. yang mana nantinya selain juga tadi belajar kayak seperti English language atau Arabic language, kita juga nanti ada storytelling, kemudian ada reading time, kita juga ada watching movie, yang mana nanti anak-anak juga dapat experience-nya seperti itu, Mr. Arif. Masya Allah. Jadi memang siswa di sini dalam waktu kurang lebih 7 jam lebih itu nanti akan full menggunakan STEAM tadi itu pembelajarannya, metode yang digunakan. Karena kan ada hand on activities, kemudian juga ada Iya, kegiatan betul. craft time berarti ya. Mhm. Oke, ya betul. Fair, fair. Ini sebagai informasi juga, kita memang menerapkan Cambridge Curriculum ya, tapi untuk sebagai notice ke parents, kita untuk starting using Cambridge Curriculum itu untuk elementary school dan middle school. Jadi untuk preschool, kita combine-nya untuk K13 atau National Curriculum, kemudian Diniyah Mhm. Learning, dan juga nantinya menggunakan pendekatan STEAM Education. Itu yang agak different ya, karena preschool untuk Mhm. menggunakan Cambridge sepertinya akan sulit. Jadi kita mulai starting using Cambridge kurikulumnya nanti untuk elementary class seperti itu. Baik, baik, Masya Allah. Ini untuk program dari preschool sendiri. Kemudian kalau untuk elementary school, yang dimana nanti itu biasanya siswa bisa mulai masuk umur 6 tahun ya, Miss ya. Nah, sesuai Iya, dengan itu. Bisa dijelaskan juga mungkin, Miss, oke. mengenai Untuk sekolah dari elementary elementary school ini? school, kita memang membuat grade-nya mulai dari grade 1 until 3 dan juga grade yang lebih besar yaitu 4 sampai 6. Untuk grade 1 sampai 3 nanti anak-anak masuk pukul 6.45 dan nanti untuk pulangnya after extracurricular program itu jam 1.45 seperti itu. Dan untuk grade kelas 4 sampai 6 nantinya anak-anak pulangnya jam 14.20 after extracurricular program, Mr. Arif. Jadi kurang lebihnya daily activity-nya hampir sama, cuman memang jam pulangnya yang berbeda antara kelas 1
sampai 3 dengan kelas 4 sampai kelas 6 seperti itu, Mr. Arif. Karena memang juga untuk Gisraf Islamiyah School ini menggunakan kurikulum Cambridge, sehingga juga ada pemecahan atau pemisahan tadi ya, grade-nya itu ada lower primary school, benar. ada primary school, ya Miss ya? Iya, benar Mr. Arif. Jadi memang kita pisahkan untuk grade yang tadi kelas 1 sampai 3 untuk lower, dan yang up itu nanti kelas 4 sampai kelas 6, seperti itu Mr. Arif. Masya Allah, fair. Afwan, ini sebelum dilanjutkan ke program selanjutnya, untuk program yang middle school, bagi ayah bunda, Umi Abi yang sudah memiliki pertanyaan, di-keep, bisa ditulis terlebih dahulu, mungkin di note ataupun di mana, nanti untuk pertanyaannya kita akan sampaikan setelah Arabic Learning, dan bisa nanti dituliskan di chat box, akan kita bacakan dan dijawab seperti itu. Oke, di sini mungkin boleh dilanjutkan untuk program selanjutnya seperti apa? Oke, selanjutnya kita juga ada program middle school untuk usia 12 sampai 15 tahun atau ini tingkatan SMP. Jadi untuk daily activities-nya kita semua sama masuk jam 6.45 Mr. Arif, kecuali untuk preschool. Dan pulangnya nanti after ekstrakurikuler dan sholat asar berjamaah, nanti anak-anak pulang jam 4 sore untuk tingkat SMP seperti itu. Masya Allah, khair lah. Dari program, ya pasti pada parents kan pada bingung kan, kalau KBM pasti udah ada gambaran ya, paling subjek pelajarannya seperti yang tadi saya bilang, untuk Cambridge betul. Itu menggunakan science, kemudian math and English-nya menggunakan Cambridge, sedangkan nanti pembelajaran K13-nya ya seperti biasa PKN dan sebagainya. Tapi kan pasti bingung nih, ekstrakurikulernya apa aja sih, si Gisraf nih punya ekstrakurikuler apa aja sih yang mungkin bisa buat parents jadi semakin excited seperti itu. Nah, kalau kami sudah mengelompokkan ekstrakurikuler program, yang mana kita ada primary extracurricular program, Mr. Arif, dan juga secondary extracurricular program, seperti itu. Kalau parents boleh lihat di sini, kita kalau untuk secondary extracurricular program, ini optional extracurricular, yang mana nanti sifatnya tidak wajib, tapi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan orang tua dan juga anak. Jadi ketika memang anaknya pengen belajar untuk panahan atau swimming atau horse riding, itu nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari parents dan anak juga. Tapi kalau untuk primary-nya atau memang sudah wajib dari sekolah, itu nanti ada leadership, kemudian juga ada Islamic Quran, dan juga ada Olympic student, begitu Mr. Arif. Itu bisa dipilih satu atau harus tiga-tiganya ikut, Miss, kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk ekskul sendiri, kita minimal student ikut satu, tapi nanti ketika memang student ingin lebih dari satu, kita akan tinjau. Misalnya teacher akan melihat 1 bulan pertama ini gimana, apakah nanti anak bisa mengikuti atau tidak. Nanti ketika memang mulai dari akademiknya dan juga memang bisa mengikuti, nanti boleh lebih dari 2 atau 3 seperti itu. Jadi kita kan juga evaluasi atau kita lihat dulu anak 1 bulan pertama nih seperti apa, begitu Mr. Arif. Masya Allah, fair. Untuk ekstrakurikuler sendiri berarti malah dibagi untuk primary dan untuk secondary. Dan itu memang semuanya mengacu kepada tadi itu ya Miss ya, 3 kurikulum tadi dan juga STEAM education, disesuaikan begitu. Iya, betul sekali Mr. Arif. Fair lah. Sebelum nanti kita masuk ke program selanjutnya, apa mau dilanjutkan dulu ke program selanjutnya? Atau mungkin kita akan berikan polls terlebih dahulu kepada parent terkait dengan sekolah? Oke, boleh untuk polling terlebih dahulu supaya kita juga ada gambaran nih, sebenarnya parents lebih niatnya sebenarnya mau nyekolahin anaknya untuk jenjang pendidikan yang mana, apakah preschool atau elementary school atau middle school. Betul. Seperti itu. Jadi monggo silahkan Mr. Arif untuk dibuka pollingnya. Fair lah, karena memang setelah ini nanti akan ada penjelasan juga mengenai extraordinary program, karena kita lihat ada program luar biasa yang dimiliki oleh Gisraf Islamiyah School, seperti itu. Programnya seperti apa, nanti setelah polling ini nanti Antum akan diberikan penjelasan oleh Miss Dini. Sebelumnya monggo bagi Antum para Umi dan Abi, kami kembali kirimkan untuk linknya, link polling, silakan diklik, dan di sana nanti Antum bisa pilihkan where I have a plan registering my children to, gitu. Nah, ini ada kira-kira setelah mengetahui program yang dimiliki oleh Gisraf Islamiyah School, apa
program yang akan diambil untuk putra-putri antum. Apakah itu preschool, elementary school, atau middle school. Silakan, polling masih kami buka. Nanti insya Allah dalam waktu 1 menit akan kami tutup. Bagi yang mungkin parentnya ini, wah lawang putra saya aja loh baru lahir gitu ya, enggak apa-apa, berarti nanti ke preschool, nanti kan dimasukkan ke playgroup-nya seperti itu. Kurang lebih 2 tahun lagi, sesuai dengan nanti kan kita juga untuk masuknya di 2021, 2022, begitu. Khair. Bagi yang mungkin saat ini sudah elementary school dan sudah mau lulus tahun ini, gitu. Tahun depan lulusnya maksud kami, sekarang sudah kelas 6 SD. Berarti nanti mau masuk ke mid school di tahun berikutnya. Padahal sudah ada 19 vote yang masuk, silakan masih kami buka untuk putra ataupun putrinya dimasukkan di sekolah yang mana. Untuk antum yang saat ini menggunakan device 2 bisa menggunakan device satunya lagi, atau bisa menggunakan laptopnya ketika menggunakan laptop, atau bisa menggunakan device yang saat ini ada. Tafadhol. Ini perolehan sementara dari vote-nya masuk paling banyak di elementary school. Ada 45% yang parent yang hadir di sini, berarti putra-putrinya adalah dari elementary school, Miss Dini. Ini sebagai informasi ya. Oke, jadi kebanyakan untuk elementary school ya, Mr. Arif ya, untuk parents yang Betul, ikut betul. virtual open house kita pada pagi hari ini. Betul seperti itu, Miss Dini. Khair, dalam waktu 10 detik akan kami close untuk votingnya, akan kami lock terlebih dahulu ya, Miss. Oke, monggo, Mr. Arif. Baik, sudah kami lock. Kita kembali lagi ke penjelasan dari Miss Dini, Ayah dan Bunda, Umi Abi. Tadi sudah dijelaskan mengenai ekstrakurikuler. Kemudian juga kami ketahui, kalau tidak salah itu ada 3 program unggulan, the extraordinary program that have by Islam Islamia School. Apa saja kira-kira itu, Miss? Boleh dijelaskan kami? Oke, selain kita tadi menggunakan trilingual language, kemudian kita juga menggunakan free curriculums, kita juga ada extraordinary program, Mr. Arif. Yang mana selain kita juga melatih untuk di bidang pendidikan, kita tentunya juga melatih soft skill anak-anak melalui extraordinary program ini. Kita yang pertama ada Executive Leadership Program atau ELPGs, yang mana program ini didesain untuk melatih soft skill anak-anak. Untuk programnya seperti apa, kita ada seperti international program, kemudian juga ada summer course, kemudian juga ada field trip, kita juga ada conference seperti itu. Tapi nantinya akan menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak-anak. Jadi misalnya nih, kalau misal preschool, tentu kan tidak mungkin kita ada exchange program seperti itu ya. Tapi nanti untuk preschool bisa kami arahkan untuk programnya field trip, kemudian company visit, seperti itu. Tapi lain lagi misalnya untuk tingkat elementary school ataupun middle school, seperti itu. Nah, untuk elementary school dan middle school, nantinya kita ada short exchange program, Mr. Arif, yang mana anak-anak bisa ke luar negeri untuk belajar dan menampilkan budaya Indonesia di ajang internasional seperti itu, dan juga plus belajar di sekolah internasional di negara-negara seperti Singapura, kemudian Thailand, Jepang, ataupun Korea, seperti itu. Tapi yang plus dari kita, parents tidak perlu khawatir karena ini sifatnya tidak wajib, dan juga kita akan menginformasikan ke parents 1 tahun misalnya sebelum program itu dilaksanakan, yang mana nantinya ini bisa membantu parents dari segi finansial karena kan biayanya self-funded ya, Mr. Arif. Tapi kita fasilitasi dengan sistem istilahnya seperti tabungan. Jadi juga parents bisa menyiapkan dana dan juga merasa tidak diberatkan untuk hal itu, begitu, Mr. Arif. Baik, Masya Allah. Jadi memang program-programnya
disusun benar-benar international program, the international mindset with locally mindset, right? Yes. Masya Allah. Oke. Kemudian selain ada Executive Leaderpreneurship Program, kami juga ada dua program lagi, yaitu Student Village Empowerment dan Parents Community Program. Nah, Student Village Empowerment ini yang mana nanti dalam kurun waktu 1 sampai 3 hari kami akan membuat semacam, kalau kita kuliah dulu itu like KKN, kuliah kerja nyata, yang mana nanti anak-anak akan kita tempatkan untuk tinggal di masyarakat lokal dengan misi tertentu dari teacher-nya. Jadi nanti anak-anak bisa belajar mulai dari kemandirian, kemudian leaderpreneurship-nya, supaya anak-anak juga dapat melihat local understanding yang tadi kita informasikan di awal, bahwa kita juga tidak hanya bermindset global, tapi kita juga harus mengetahui budaya lokal, begitu Mr. Arif. Dan kita juga ada Parents Community Program. Program ini nantinya adalah program yang bekerja sama dengan komite orang tua siswa, yang mana kita akan mengedukasi siswa bahwa ada istilahnya ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu dari parents, teman-teman parents, teman-teman anak-anak, misalnya nih, mungkin kalau anak-anak sekarang kan tahu pekerjaan itu adanya teacher, kemudian dokter, kemudian polisi, begitu. Tapi kan mereka harus diedukasi bahwa ada pekerjaan seperti wartawan, kemudian chef. Nah, ini nantinya juga akan membangun cita-cita anak-anak. Oh, saya nantinya mau jadi ini nih, karena nanti parents akan menjelaskan, oh saya kerjanya jadi chef nih. Chef ini pekerjaannya seperti ini. Selain masak kan juga ada pekerjaan yang lain yang harus ada job desk-nya, misalnya menyiapkan makanan yang sehat, yang segar, yang sesuai dengan standar kalori dan sebagainya, begitu. Ini untuk pengetahuan tambahan untuk siswa, seperti itu Mr. Arif. Jadi memang parent di sini diajak untuk menjadi role model begitu ya bagi putra-putrinya di sekolah begitu. Iya, benar seperti itu untuk yang Parents Community Program. Masya Allah. Jadi ada 3 program yang dimiliki oleh Gistra Senior School tadi. Program preschool, elementary school, dan juga untuk middle school. Dan extraordinary program, ini program yang khusus dan special from Gistra Senior School, ada ELP yang dimana mendukung untuk leadership school tadi itu, kemudian juga SVE atau Student Village Empowerment, dan yang terakhir ada PCP. Begitu ya Miss Dini ya? Iya, benar Mr. Arif. Wah, khair lah. Ada misalkan ini kan kami parent gitu. Terus ada yang tadi itu berdasarkan polling, ada yang kurang lebih 40% menjawab untuk menyekolahkan anaknya di kindergarten. Kira-kira kan ini bangunannya nanti akan dibangun ke atas. Kami pengen tahu dong kira-kira untuk fasilitasnya itu mendukung nggak kira-kira untuk kindergarten, kan mengenai keamanan dan sebagainya, ditempatkan di mana untuk kindergarten seperti itu. Mungkin boleh dijelasin di sini untuk Oke, good question Mr. Arif. Jadi memang kalau untuk bangunan, kalau kita tadi sudah sampaikan video profile Gisraf Islamiyah School di awal opening virtual open house ini kan parents akan melihat ya bahwa bangunan kami itu vertikal ke atas. Seperti itu. Untuk tingkat totalnya itu 9 lantai. Pastikan parents khususnya untuk yang menyekolahkan anaknya dan anaknya masih usianya masih kecil nih, istilahnya seperti itu. Pasti worry kan ya Mr. Arif, aduh anak saya gimana nih nanti kalau bangunannya, keamanannya seperti apa nih. Tidak perlu khawatir ayah bunda, parents seperti itu, karena memang akan kami tempatkan untuk level yang memang anak-anak masih kecil itu di lantai terbawah, istilahnya seperti itu. Dan untuk anak-anak yang sudah levelnya tinggi baru akan kami tempatkan di tingkat yang lebih atas, dan juga tidak perlu khawatir karena setiap lantainya kita ada sistem like security seperti itu untuk menjaga supaya tetap kondusif apalagi pada saat jam istirahat, seperti itu Mr. Arif. Baiklah. Ini sambil saya lihatkan visualnya, mungkin parents masih pada penasaran ya, karena kan insya Allah sekolah kami itu saat ini sedang proses pembangunan, dan rencananya nanti April 2021 itu prosesnya sudah selesai Mr. Arif.
Jadi kalau parents saat Alhamdulillah. ini mau datang ke kita atau mau tanya-tanya, mau info lebih detail after virtual open house ini, parents bisa datang ke admission office kami di Jalan Hmm, Pandega seperti itu. Tapi after April 2021, semuanya mulai dari admission office, kemudian kantor staff dan yayasan, dan juga kantor teacher dan kepala sekolah serta prinsipal, semua akan kami pindah ke Palagan, KM 7 di Gisraf Tower, seperti itu, Mr. Arif. Masya Allah, Khair. Mungkin boleh dijelasin juga, Miss, itu tadi di gambar ada reception, di mana berarti di situ kan kalau nggak salah bentuk bangunan untuk primary school, sorry, for preschool, right? Iya, untuk di level 1 memang kita standarkan untuk yang preschool, level 1 dan level 2. Jadi nanti parents untuk yang menyekolahkan anaknya di kindergarten atau di apa namanya playgroup nanti ya, untuk sekolahnya itu atau belajarnya itu nanti di lantai 1 atau lantai 2 seperti itu, Mr. Arif. Yang mungkin masih penasaran juga untuk classroom-nya seperti apa sih? Karena kami tema pembelajarannya fun learning, kemudian edutainment, kami Mhm. seberusaha mungkin membuat siswa itu nyaman ketika belajar, Mr. Arif. Mulai Mhm, dari mhm, kelasnya kami setting nyaman, aman, dan mhm. visual look-nya juga kami setting sedemikian rupa supaya nggak monoton like zaman dulu kan kalau kita sekolah kan kayaknya apa ya namanya mungkin dindingnya hanya putih aja gitu atau yang nggak fun banget lah istilahnya. Nah kami karena Betul, betul. mengusung fun learning dan Mhm, mhm. edutainment, jadi kami membuat kelas itu senyaman mungkin seperti itu, Mr. Arif. Dan Miss Dini kita juga mhm, mhm. kita juga fasilitasi parents juga perlu khawatir untuk laboratori pasti tetap kami fasilitasi mulai dari IT, kemudian ada juga science laboratory, kemudian kami juga fasilitasi untuk library yang mana nanti anak-anak juga bisa belajar di sana. Kami juga Betul, ingin betul. menciptakan suasana library yang nyaman, yang mana anak-anak nantinya bisa membaca juga dengan nyaman tanpa perlu khawatir, Mhm. aduh kayaknya kalau masuk ke perpustakaan tuh kok kayaknya suram banget sih, gelap banget sih gitu. Kita mengusung Sepaneng uh, gitu kadang kala ya siswa tuh, Miss. ya iya benar. Jadi kita membuat library juga senyaman mungkin supaya nanti anak-anak ketika membaca atau malah istilahnya lebih milih untuk ke library Mhm. daripada misalnya ke kantin atau misalnya cuma di kelas seperti itu, Mr. Arif. Fair, fair, fair lah. Kemudian kita juga ada seperti pas sekolah lainnya kita juga ada multi purpose hall yang mana nanti auditorium ini juga akan dipergunakan untuk ketika tidak ada acara atau tidak ada rapat atau tidak ada pertemuan nantinya hal inilah yang akan dipergunakan untuk anak-anak sholat berjamaah seperti itu, Mr. Arif. Mhm. Kita juga sudah menyediakan kafetaria, school kafetaria, jadi anak-anak bisa apa namanya lunch di sana seperti itu. Dan ini juga bisa apa namanya tadi supaya lebih nyaman seperti itu. Jadi memang sudah kami sediakan juga untuk kafetarianya begitu, Mr. Arif. Itu berarti memang kafetaria ada makanan dijual di sana ya, Miss, ya? Atau mungkin Ya, untuk tempat makan aja dari siswa yang membawa makan bekal dari rumah gitu, Miss? oke, kalau untuk kafetaria seperti ada makanan yang dijual dan kita juga sudah pastikan mulai dari kebersihannya dan juga kehalalannya dan memang yang kami setting yang istilahnya makanan yang terbaik yang kami jual untuk anak-anak begitu, Mr. Arif. Masya Allah, khair, khair lah. Pertanyaan yang paling penting ini, Miss, sebelum nanti kita kan juga ini Afwan ini mengenai waktu juga, we are sorry about the time. Karena nanti setelah ini we have learning about the Arabic lesson, of course. Kira-kira gimana nih kalau misalkan tadi saya sudah milih nih untuk masuk di elementary school atau mungkin preschool tadi melalui polling juga banyak yang ngisi. Kira-kira bagaimana caranya untuk bisa menjadi siswa atau anak saya menjadi siswa dari Disruption School? Boleh dijelasin, Miss? Oke, ini kami saat ini sedang membuka open enrollment untuk academic year 2021-2022, Mr. Arif. Mhm, Jadi saat mhm. ini registrasi pendaftaran untuk siswa baru atau calon siswa sudah dibuka untuk pendaftaran bisa via online ataupun offline sampai tanggal 23 November, Mr. Arif.
Kemudian nanti di tanggal 28 November, tepatnya di hari Sabtu, kita nanti ada online tes masuk dan juga interview with parents. Jadi memang after close registration kami akan setting untuk entrance test, dan yang mana nanti tesnya ini sendiri untuk jenjang-jenjang tertentu sebelum tes dilakukan, kami akan kirimkan istilahnya subjek apa aja sih yang akan diteskan seperti itu, atau kisi-kisinya apa aja sih nanti akan kami kirim, ya akan kami kirimkan beserta jadwal ujiannya begitu. Kemudian untuk setelah after test dan juga interview, announcement-nya nanti di tanggal 30 November, kemudian untuk registrasi ulang dan uniform fitting atau mengukur baju itu nanti sampai tanggal 14 Desember begitu, Mr. Arif. Masya Allah. Jadi memang dalam waktu kurang lebih sampai 2 bulan ya, 1 bulan ini ke depan ya, misalnya ini benar-benar masih bisa dibuka untuk pendaftaran itu ya? Iya, benar. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 23 November buat parents yang memang sudah istilahnya menetapkan hati untuk menjadi bagian dari Gisraf Islamia School Jogja begitu. Yeah, and Miss Dini, the most answer that stuck in my heart also with the tuition. So because kita ketahui kalau misalnya Gisraf Islamia School bangunannya vertikal ke atas, dan representasi untuk bangunan ke atas itu kalau di Jakarta, kalaupun di kota-kota besar itu biasanya memang high price of course. Kira-kira kalau Gisraf Islamia School ini seperti apa nih, Miss? Oke, ini kami akan informasikan untuk tuition fee academic year-nya 2021-2022. Di sini parents bisa lihat untuk masing-masing jenjangnya. Ada playgroup, kemudian kindergarten, kemudian elementary school, dan middle school. Perlu dinotis juga nih Mr. Arif, mungkin parents khawatirnya, aduh ada tulisan education fee nih, apakah itu biaya setiap tahunnya? Itu salah, no. Karena nanti education fee hanya dibayarkan 1 kali di awal, di depan. Jadi kalau misalnya masuk jenjang SD nih, elementary school, parents membayarkan education fee itu hanya 1 kali ketika masuk di awal. Kemudian nanti untuk biaya semesteran itu tidak ada, dan hanya ada nanti biaya kenaikan kelas. Coba saya contohkan ya, misalnya nanti jenjang elementary school nih, jadi parents ketika masuk pertama nanti membayar education fee, kemudian student uniform, teknologi fee, dan monthly fee, seperti itu. Nanti ketika naik ke semester 2, parents nggak perlu membayar biaya semesteran, cukup membayar biaya SPP seperti biasanya, yaitu 1.100.000. Kemudian nanti ketika kenaikan kelas nih, misalnya dari kelas 1 naik ke kelas 2, untuk tingkat SD, parents cukup membayar biaya 1.500.000 untuk biaya kenaikan kelas, kemudian biaya teknologi fee 1 juta, dan monthly fee 1.100.000. Mungkin pada tanya, ini teknologi fee sebenarnya buat apa sih gitu, kok dibebankannya 1 tahun sekali, seperti itu. Nah, untuk teknologi fee ini sendiri adalah biaya maintenance yang mana nantinya kami punya smart login system, Mr. Arif, yang mana terkoneksi antara parents, teacher, dan sekolah. Jadi after sekolah berakhir, nanti ada note-note yang akan disampaikan teacher untuk anak tersebut. Jadi parents ketika di rumah kan mungkin after working atau sampai di rumah bisa lihat nih aktivitas anak-anaknya ngapain aja nih hari ini. Dan juga itu attention, misalnya mungkin anak ini hari ini agak murung nih, pastikan teacher harus notice ke parents kan, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang problem dan sebagainya, itu juga supaya parents juga tahu bahwa misalnya anak ini ternyata di rumah baik-baik aja, tapi kok di sekolah agak murung nih, mungkin what's wrong nih, ada apa nih, seperti itu. Dan juga terkoneksi dengan sekolah apabila mungkin orang tuanya lupa nih, aduh bulan lalu udah bayar SPP apa belum ya gitu. Nanti ada notice di smart login system itu sendiri yang terkoneksi dari sekolah, misalnya pembayaran SPP ternyata sudah lunas, atau biaya-biaya ekskul dan sebagainya nanti yang belum dibayarkan nanti akan ada notice di smart login system itu. Tapi perlu diketahui nih Mr. Arif, untuk biaya SPP-nya sendiri memang belum termasuk lunch. Jadi memang parents yang memang ingin istilahnya mau include di kita lah nih, aduh saya kayaknya lebih milih makan siangnya disediain oleh sekolah, istilahnya seperti itu. Insya Allah kami akan fasilitasi untuk catering, tapi jika memang tidak,
memang sengaja kami ekskludkan seperti itu, karena khawatirnya ada anak-anak yang mungkin, sukanya makanan-makanan yang monoton, misalnya, "Aduh saya maunya makan Betul. ayam aja, tapi ayam Iya iya goreng iya. aja setiap hari," begitu. Kan ada, case seperti itu ya, jadi memang kita setting untuk makan siang tidak exclude, tapi, apa namanya, untuk preschool, kan kita ada di daily activity itu ada snack time ya, Mister Arif. Nah, untuk snack time-nya sendiri Betul. sudah include dengan biaya SPP. Jadi parents Oke, hanya perlu menyiapkan makan siang aja, tapi lunch. untuk Mhm. snack time-nya itu sudah disediakan oleh sekolah, seperti itu Mister Arif. Masya Allah, Masya Allah. Berarti untuk semua itu, all of them not sudah include with apa ya, building payment also? Apakah nanti ada Ya, biaya gedung juga itu? oh enggak, jadi kita sudah full yang tadi saya sampaikan misalnya contohnya elementary school tadi ya, jadi parents hanya cukup membayar biaya satu kali aja di awal, Wow. tidak ada biaya tahunan istilahnya, hanya ada biaya kenaikan kelas yang nominalnya untuk elementary school itu 1.500.000, untuk Mhm, tingkat SMP itu 1.750.000, dan untuk mhm. preschool atau kindergarten itu biayanya 1.250.000 rupiah. Khair, khair, khair lah, Masya Allah, Miss Dini. Khair. Bapak Ibu, bagi antum yang menghendaki untuk pendaftaran, ini nanti ya, Miss Dini juga mungkin kira-kira pendaftarannya dibuka sampai kapan? Kemudian ada nggak special offers gitu untuk parent yang saat ini ikut webinars dan caranya kalau misalkan biar dapat offers itu kayak gimana? Oke, kami informasikan bahwa kami free registration untuk pendaftaran di bulan November ini. Jadi until tanggal 23 November kami free registration. Bapak Mhm, Ibu, ayah bunda bisa langsung, daftarkan putra-putrinya melalui website kami, atau jika memang ada kesulitan bisa, WhatsApp ke official WhatsApp kami atau datang ke admission office kami, seperti itu. Nah, terkait mhm, tadi apa sih offers yang ditawarkan seperti itu. Kami mhm. Gisraf Islamia School Jogja punya diskon programs. Yang pertama tadi selain free registration, kita diskon 30% for parents yang join virtual open house hari ini, Mhm, seperti itu. mhm. Dan 30% ini dari biaya education fee. Jadi semua Wow. education fee untuk jenjang masing-masing jenjang nanti akan kita potong 30% begitu. Mhm. Kemudian kita juga ada sibling discount. Jadi misalnya nih kakaknya masuk SD, terus adiknya Saudara masuk kandung. ke ya saudara kandung seperti itu. Nah, nanti untuk adiknya masuk ke preschool nih misalnya, kita ada sibling discount up to 10% Mister Arif. Dan yang sangat memudahkan parents, karena kami paham ya saat ini kan COVID ya, dan memang semua ekonomi itu istilahnya sedang sulit istilahnya seperti itu. Nah, kami memfasilitasi atau mempermudah parents dengan payment installment, yang mana parents dapat melakukan pembayaran 3 kali. Jadi nanti untuk memudahkannya, untuk tahap pertama nanti after maksimum 14 Desember, kemudian tahap 2-nya nanti maksimum akhir Maret, dan tahap 3-nya nanti maksimum akhir Mei, seperti itu. Jadi ketika parents mendaftar tidak langsung lunas bayar sesuai dengan jenjang pendidikannya begitu, tapi kami memfasilitasi dengan payment installment itu sebanyak 3 kali, seperti itu, Mister Arif. Masya Allah, keren banget pokoknya ya. Dan Miss Dini, untuk daftarnya, kira-kira daftarnya caranya seperti apa nih? Oke, ini kami fasilitasi di sini, untuk parents bisa langsung, membuka handphonenya untuk di barcode, kita ada preschool, elementary school, dan middle school bisa disesuaikan. Dan untuk pendaftarannya sendiri parents tidak perlu khawatir karena data yang disiapkan oleh parents untuk ujian istilahnya untuk pendaftaran ini aja hanya cukup menyertakan, sofile foto anak dan juga foto kartu keluarga aja, intinya itu aja. Selainnya hanya data diri seperti nama orang tua, kemudian nama anak, tanggal lahir anak, kemudian juga apa namanya alamat email orang tua, nomor handphone orang tua, lebih seperti itu, Mister Arif.